Hari ini, kita akan mengupas sebuah tragedi lingkungan yang menyayat hati dari Pulau Sumatera. Misteri kematian seekor gajah Sumatera yang ditemukan dalam kondisi sangat mengenaskan membusuk dengan kepala terpisah. Dan gading yang hilang di Riau akhirnya menemui titik terang. Melalui serangkaian penyelidikan panjang, kepolisian daerah Riau berhasil membongkar jaringan perburuan satwa liar. Pemirsa, ini bukan lagi sekadar perburuan liar biasa. Aparat memastikan bahwa kejahatan ini dilakukan secara terorganisir, sistematis, dan beroperasi lintas provinsi. Kasus yang memicu terbongkarnya sindikat raksasa ini bermula pada awal tahun ke-2026, tepatnya pada tanggal 2 Februari tahun 2026, bangkai seekor gajah ditemukan di Blok C99 kawasan konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper Wrap di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Kondisi bangkai saat ditemukan sudah membusuk. Bagian kepalanya terpotong dan kedua gadingnya telah raib tanpa sisa. Siapa dalang di balik kekejaman ini? Dan bagaimana operasi mematikan ini dijalankan? Berikut liputan selengkapnya. Merespons temuan mengerikan pada 2 Februari tersebut, tim gabungan langsung bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara. Tempat kejadian perkara, 2 hari kemudian, tepatnya pada 4 Februari, proses nekropsi atau bedah bangkai dilakukan oleh dokter hewan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA wilayah Riau. Hasil pemeriksaan awal tersebut menyingkap fakta brutal. Gajah berjenis kelamin jantan yang diperkirakan berusia 40 tahun itu ternyata telah mati sekitar 2 pekan sebelum ditemukan. Kematian gajah ini dipastikan akibat cedera traumatika dari luka tembak yang dibuktikan dengan ditemukannya serpihan tembaga bersarang di tengkorak kepalanya. Analisis menunjukkan satwa malang itu ditembak mati terlebih dahulu, baru kemudian kepalanya dipotong untuk diambil gadingnya. Penanganan perkara dilakukan menggunakan metode scientific crime investigation yang berbasis pembuktian ilmiah. Penyelidikan ini memadukan hasil olah tempat kejadian perkara, analisis balistik, forensik digital, analisis pelacak GPS collar, hingga pemetaan jaringan para pelaku secara komprehensif. Lantas, bagaimana modus operandi sindikat ini? Direktur Ditreskrimsus Polda Riau, Kombes Adi Kuncoro mengungkap rentetan kronologinya. Eksekusi keji tersebut dilakukan oleh 2 tersangka berinisial Duara dan An pada tanggal 25 Januari 2026. Mereka menembak gajah tersebut sebanyak 2 kali di bagian kepala. Setelah gajah terkapar, kedua tersangka memotong sebagian kepala gajah menggunakan kapak dan pisau milik Duara hingga larut malam. Tugas Ra belum selesai. Ia kemudian menelepon tersangka lain berinisial FA untuk menjemput gading hasil buruan seberat 7,6 kg. 2 hari berselang, FE menjemput gading tersebut di Kecamatan Pangkalan Lesung dan membayar Ara sebesar 30 juta rupiah sebagai upah eksekusi. Gading itu lalu dipotong FE menjadi 4 bagian, diselundupkan kepada pembeli berinisial Hai di Padang, Sumatera Barat, dan FE pun mengantongi bayaran 76 juta rupiah. Pemirsa, ini bukanlah pembunuhan satwa sporadis biasa. Kejahatan ini memiliki struktur, pembagian peran yang jelas, dan jalur distribusi yang sangat sistematis. Namun, kelihayan sindikat ini akhirnya berhasil dipatahkan oleh kepolisian. 9 gajah tumbang akibat keserakahan manusia. Dalam konferensi pers tersebut, Irjen Pol Heri Heriawan memberikan pernyataan yang sepatutnya menjadi renungan bagi kita semua. Ia menegaskan bahwa gajah Sumatera bukan sekadar satwa liar biasa. Mereka adalah penjaga ekosistem. Semoga hukuman maksimal dapat menjadi efek jera agar tidak ada lagi belalai yang terputus dan gading yang dirampas dari penjaga hutan kita. Demikian liputan mendalam siang ini. Saya Apnes Official mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap peduli pada kelestarian alam. Selamat siang dan sampai jumpa.